Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Ibu. Baik, tapi kok masih lesu? Gimana nih? Udah pernah makan? Belum makan, pantas. Oke, sebelum mulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya, Yanti. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Dea yang sudah memimpin doa kita pada kali ini. Semoga pembelajaran kita dilancarkan dari awal hingga akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu di sini ingin absen terlebih dahulu. Yang pertama Deanti Rifana, Hadir, Bu. Aulia Zahra, Hadir, Bu. Salsa Jarasmi, Pio, Hadir, Bu. Elza. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengulik kembali pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, pada lihat silakan. Pembelajaran kita minggu lalu struktur dan data, Bu. Struktur dan data. Dia tahu apa itu? Ya, Bu. Tidak tahu. Ada yang bisa bantu menambahkan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, kepada Elza silakan. Struktur data adalah cara mengorganisasi, mengelola, dan menyimpan data dalam komputer agar dapat diakses dan diproses secara efisien. Oke, betul sekali. Nah, dari dua teman-teman yang sudah menjawab tadi, itu merupakan materi kita minggu lalu, yaitu mengenai struktur data. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai komputer, fungsi dan bagiannya. Di sini Ibu akan menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian komputer. Yang kedua, menjelaskan fungsi komputer. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian utama pada komputer. Dan yang terakhir adalah mengelompokkan perangkat komputer berdasarkan fungsinya. Oke, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua mengenai apa itu komputer. Ada yang tahu apa itu komputer? Komputer itu perangkat keras, Bu. Perangkat keras. Oke, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu komputer. Nah, komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan dan menampilkan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Fungsi komputer ada 4. Yang pertama adalah menerima data atau input. Yang kedua, mengolah data atau proses. Yang ketiga adalah menyimpan data atau storage. Dan yang keempat, menampilkan informasi atau output. Pada komputer terdapat bagian utamanya. Yang pertama ada perangkat input. Nah, di sini Ibu ingin minta tolong kepada anak Ibu untuk membacakan apa aja perangkat-perangkat tersebut. Ada yang bisa? Oke, dia. Kepada dia. Bagian utama komputer yaitu yang pertama ada perangkat input, berfungsi memasukkan data ke komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Oke, terima kasih kepada dia. Anak-anak juga bisa lihat di sini ada beberapa gambar mengenai perangkat tersebut. Ada mouse, keyboard, scan, dan juga mikrofon. Nah, bagian selanjutnya ada perangkat proses yang berfungsi sebagai pengolah data. Contohnya seperti CPU, Central Processing Unit. Dan yang ketiga ada perangkat output, merupakan berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya seperti monitor,
speaker, dan juga printer. Dan yang terakhir ada perangkat penyimpanan yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk, SanDisk, dan juga SSD. Nah, sekarang ibu ingin bagi anak-anak ibu menjadi 2 kelompok. Yang pertama berisikan 3 orang dan yang satu lagi berisikan 2 orang. Di sini petunjuknya adalah anak-anak sudah lihat kan gambar yang ada di depan? Ada bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, bagian atas adalah untuk kelompok 1 dan bagian bawah adalah untuk kelompok 2. Caranya adalah di sini ibu ingin anak-anak ibu berdiskusi mengenai apa sebenarnya fungsi dari gambar-gambar tersebut. Dan juga nanti jika sudah selesai berdiskusinya, ibu minta untuk satu perwakilan maju ke depan. Oke? Oke, Bu. Di sini ibu akan bagi 2 kelompok. Pio hingga Dea itu kelompok 1, Elza dan Ia itu kelompok 2. Oke? Silahkan buat di kertas yang telah ibu sediakan. Oke, ibu sudah bagikan kan lembar kerjanya masing-masing. Untuk waktunya ibu kasih selama 5 menit, cukup? Cukup. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Udah semua? Silahkan satu perwakilan kelompoknya
Yang pertama yaitu CPU. Berfungsi sebagai otak komputer. Ini adalah pusat pemrosesan yang melakukan semua kalkulasi. Gambar kedua yaitu mouse sebagai perangkat input untuk menggerakkan kursor di layar, memilih objek, dan menjalankan perintah dengan diklik. Dan gambar ketiga yaitu komputer sebagai sistem perangkat elektronik yang menerima data, memproses, dan menghasilkan informasi kepada pengguna. Oke, terima kasih kepada Pio. Silahkan berikan tepuk tangan kepada Pio. Gimana kelompok 2? Kamu betul? Betul. Ibu udah lihat nih muka-muka lesu anak-anak ibu. Gimana kalau ibu mau anak-anak ibu berdiri deh sebentar. Kita berdiri semuanya. Semuanya menghadap ibu. Silahkan pijit bahu temannya masing-masing yang ada di depan. Gimana, enak? Tidak enak ibu. Tidak enak. Saya belum. Oke, selanjutnya balik ke teman yang selanjutnya. Silahkan pijit teman-temannya. Udah? Udah, silahkan duduk kembali. Gimana rasanya dipijit sama teman-temannya? Enak? Tidak. Kenapa tidak? Beli. Main, Bu. Apa tadi? Main? Main, Bu. Boleh, ibu udah nyiapin sebuah permainan. Semangat? Semangat. Tidak. Ya, Ibu kesibukan Ibu. Oke. Nah, waktunya kita Main. wes dengan judul Informatika Adventure menjelajahi jejak teknologi digital. Anak-anak ibu ada poin-poin? Ada, Bu. Ada. Oke. Silahkan join ke kantor. Bisa? Ini Oppo Udah? Hah? Udah langsung masuk kuis? Udah? Oh, langsung mulai ya? Nah, boleh silahkan langsung kerjakan saja. Terus gimana yang belum ini, Bu? Aduh, Mana yang belum? Ibu. Dari kanan. Apa ini? Ada. Nanti mau kasih. Silakan scan di sini. Oke, di sini kita juga bisa lihat sejauh mana Anda semua sudah menjawab soal-soalnya. Di depan ada Dea, disusul oleh Cila. Oke, Cila yang pertama ya. Mari kita lihat semua. Ya. Oke, di sini kita bisa lihat ada Dea pada posisi nomor 32 dan di belakangnya ada Pio Imut. Ya, Pio mundur lagi. Oke Dea, akankah Dea yang akan jadi pertama kali ini? Udah? Oke, di sini yang sampai finish terlebih dahulu adalah Dea. Silakan berikan tepuk tangan kepada Dea. Salah. Oke, di belakangnya ada Pio yang menyusul Dea ya. Mari kita lihat. Oh, di belakangnya ada Cila juga. Jadi juara pertama diraih oleh Dea dan juara dua oleh Pio dan ketiga oleh Cila. Berikan tepuk tangan kepada semua yang sudah berpartisipasi pada kuis kita. Nah, gimana nih kuisnya? Apakah seru? Oke, segitu dulu kuis kita kali ini.
Kita udah sampai di penghujung pembelajaran kita kali ini. Ibu mau bertanya, ada yang dapat menyimpulkan apa materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan, ada yang bisa? Tadi juga ibu sudah jelaskan mengenai apa itu komputer, bagiannya dan fungsinya. Ada yang bisa? Oke, pada lihat, silahkan. Komputer itu perangkat keras tuh, ya khususnya untuk memudahkan pekerjaan, pendidikan, dan juga sebagai tempat hiburan. Yang berfungsi keyboard itu ada susunannya, dan keyboard itu untuk mengetik. Oke, ada yang mau nambahin dari kesimpulan Lia? Tidak ada. Oke, terima kasih kepada Lia yang sudah bantu menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Di sini ibu juga ingin sedikit menambahkan mengenai kesimpulan kita kali ini. Kesimpulannya adalah komputer merupakan perangkat elektronik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena ia dapat membantu manusia dalam menerima, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi. Setiap bagian komputer memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan, seperti perangkat input untuk memasukkan data, CPU untuk mengolah data, perangkat output untuk menampilkan hasil, dan perangkat penyimpanan untuk menyimpan data. Dengan memahami fungsi dan peran masing-masing perangkat, kita dapat menggunakan teknologi secara lebih efektif, tepat, dan bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan belajar maupun aktivitas sehari-hari. Nah, segitu dulu pembelajaran kita kali ini. Ibu ada tugas untuk kalian. Silahkan kerjakan tugas pada buku halaman 17 dan minggu depan dikumpulkan. Oke? Baik, Guru. Oke. Nah, segitu dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi pada kelas ibu kali ini. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.